Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irgi Bagas Pratama Rianto dari kelas PJKRF NIM 285. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan manusia seutuhnya. Kita memasuki latar belakang. Nah, pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam perkembangan suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Maka dari itu perlu adanya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas demi mutu dan kualitas pendidikan. Berbagai usaha telah dilakukan seperti pelatih dan peningkatan kompetensi guru, penambahan buku dan media pembelajaran, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas manajemen sekolah, dan serta mengubah kurikulum pendidikan. Tujuan daripada hal tersebut adalah untuk membawa pengaruh positif terhadap dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan nilai mencakup keseluruhan aspek sebagai pengajaran, bimbingan peserta didik agar menyadari nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan melalui proses pertimbangan nilai yang tepat. Pentingnya nilai pada jenjang pendidikan menengah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab 5 Pasal 15 Ayat 1. Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan pendidikan manusia seutuhnya. Tambahan keaktifan siswa setelah proses belajar yang aktif. Beberapa upaya yang dapat dilakukan guru dalam mengembangkan keaktifan belajar siswa dalam mata pelajaran dengan meningkatkan minat siswa, membangkitkan motivasi siswa, serta menggunakan media dalam pembelajaran. 1. Memperbanyak praktek, tidak hanya teori. Kegiatan pembelajaran di kelas yang dapat guru pintar aplikasikan untuk meningkatkan keaktifan siswa yaitu dengan cara melakukan banyak kegiatan praktik langsung atau membuat proyek-proyek tertentu merupakan salah satu contoh pembelajaran aktif. Saat siswa hanya mendengar guru pintar menyampaikan materi dengan metode ceramah saja, siswa akan merasa bosan atau bahkan mengantuk. Jika akan melakukan praktik langsung, siswa dituntut untuk selalu aktif dalam bertanya, aktif dalam menemukan berbagai macam sumber atau referensi supaya praktik yang mereka lakukan berhasil. Dalam kegiatan yang melibatkan siswa secara langsung seperti akan membuat siswa yang pendiam dan pemalu sekalipun tergugah untuk menjadi lebih aktif dari sebelumnya. Yang kedua, memberikan apresiasi atau reward. Setiap siswa ingin mendapatkan penghargaan dan pengakuan baik dari guru pintar atau dari lingkungan sekitar. Cara membuat siswa aktif di kelas yang dapat guru pintar lakukan adalah dengan memberikan apresiasi atau reward kepada siswa. Hal ini dapat guru pintar jadikan stimulus semua siswa terlibat aktif dalam pembelajaran di kelas. Dengan demikian akan membuat siswa terpacu untuk melakukan yang terbaik, termasuk aktif dan memberikan kontribusi dalam kelas yang dinamis. Yang ketiga, diskusi kelompok. Cara belajar aktif lainnya guru pintar terapkan adalah dengan berdiskusi kelompok. Di dalam kelompok, guru pintar dapat membuat aturan-aturan yang mengharuskan semua anggotanya aktif dalam diskusi. Tidak ada yang mendominasi dan tidak ada yang hanya pasif mendengarkan saja. Tunjuk ketua kelompok yang mampu menghidupkan diskusi dan mengontrol anggotanya sehingga diskusi dapat berjalan dengan kondusif. Diskusi memiliki beberapa manfaat dalam pembelajaran. Selain meningkatkan keaktifan siswa, diskusi akan melatih siswa dalam berpikir kritis dan juga membangun rasa percaya diri. B. Perasaan siswa tentang apa yang telah dicapai dalam pembelajaran yang aktif. Pembelajaran dikatakan menyenangkan apabila di dalamnya terdapat suasana yang rileks
bebas dari tekanan, aman, menarik, bangkitnya minat belajar, adanya keterlibatan penuh, perhatian peserta didik tercurah, lingkungan belajar yang menarik, bersemangat, perasaan gembira, konsentrasi tinggi. Sementara sebaliknya pembelajaran menjadi tidak menyenangkan apabila suasana tertekan, perasaan terancam, perasaan menakutkan, merasa tidak berdaya, tidak bersemangat, malas, tidak berminat, jenuh, bosan, suasana pembelajaran monoton, pembelajaran tidak menarik siswa. Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, pembelajaran merupakan aktivitas yang paling utama. Ini berarti bahwa keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan hanya bergantung pada bagaimana proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Pembelajaran efektif adalah apabila terciptanya suasana yang menimbulkan konsentrasi belajar siswa. Menurut hasil penelitian, konsentrasi yang tinggi meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam penelitian mengenai otak dan pembelajaran mengungkapkan fakta yang mengejutkan, yaitu apabila sesuatu dipelajari sungguh-sungguh, maka struktur sistem syaraf kimiawi seseorang berubah. Di dalam diri seseorang tercipta hal-hal baru seperti jaringan syaraf baru, jalur elektris baru, asosiasi baru, dan koneksi baru. Tentu saja konsentrasi yang tinggi tidak akan terwujud jika kondisi kelas tidak nyaman. Oleh karena itu, pengaruh lingkungan belajar sangat diperlukan agar anak mampu melakukan kontrol terhadap pemenuhan kebutuhan emosionalnya. Lingkungan belajar yang demokratis memberi kebebasan kepada anak untuk melakukan pilihan-pilihan tindakan belajar dan akan mendorong anak untuk terlibat secara fisik, emosional, dan mental dalam proses belajar, sehingga akan dapat memunculkan kegiatan-kegiatan yang kreatif produktif. C. Apa yang siswa lakukan akibat dari yang didengar, dibaca dalam keaktifan belajar? Siswa dapat melakukan berbagai hal sebagai hasil dari apa yang mereka dengar dan baca dalam kegiatan belajar. Ini termasuk 1. Pemahaman, 2. Penyerapan informasi, 3. Pemrosesan, 4. Penciptaan pengetahuan baru, 5. Keterlibatan aktif, 6. Catatan, 7. Refleksi. Hasil dari kegiatan belajar ini akan bervariasi tergantung pada sejauh mana siswa aktif dalam belajar, pemahaman mereka, dan kemampuan mereka untuk menerapkan informasi yang mereka terima dalam konteks yang sesuai. Kita masuk ke bagian penutup. Kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan mengenai pendidikan manusia secara keseluruhan adalah bahwa pendidikan merupakan proses yang penting dalam perkembangan individu. Pendidikan tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan yang memengaruhi pembelajaran dan perkembangan manusia. Pendidikan membantu individu untuk memahami dunia, mengembangkan keterampilan, dan membentuk karakter mereka. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam meningkatkan kesadaran sosial, nilai-nilai, dan kontribusi individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan merupakan investasi penting untuk mencapai potensi penuh manusia dan kemajuan masyarakat. Saran: pastikan pendidikan dapat diakses oleh semua individu tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, gender, atau disabilitas. Inklusi adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beragam. Mengajarkan nilai-nilai etika, empati, toleransi, dan kepemimpinan selain pengetahuan akademis. Pendidikan karakter membantu membentuk individu yang bertanggung jawab dan peduli terhadap orang lain.